Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang selalu memberikan kita nikmat kepada hambanya sehingga kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih semangat untuk belajar bersama di sekolah. Baiklah, ibu sebelumnya akan mengabsen dulu bagi siswa yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Standar kompetensi dalam sumber hukum Islam itu yaitu memahami sumber-sumber hukum Islam, hukum taklifi dan hukum wadai, serta hikmah ibadah. Sementara kompetensi dasar dari hukum Islam, sumber hukum Islam itu yang pertama menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber agama Islam. Yang kedua, menjelaskan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber agama Islam. Yang ketiga, menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentang hukum Islam. Pengertian hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Kemudian sumber hukum Islam itu sendiri ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis Al-Maqbulah atau yang diterima untuk dijadikan sumber hukum. Yang ketiga adalah ijtihad, yaitu ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Al-Maqbulah. Selanjutnya tentang pengertian Al-Quran, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul dan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, dan yang membacanya adalah ibadah. Yang kedua, kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam. Yang ketiga, yaitu fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk berikutnya yaitu pengertian hadis dan kedudukan hadis. Pengertian hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan atau takrir serta penjelasan sifat-sifat beliau. Kedudukan hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Kemudian poin berikutnya tentang fungsi hadis. Yang pertama, fungsi hadis mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan fungsi hadis yang kedua menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Dan fungsi hadis yang ketiga adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian di sini ada pembagian istilah hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan kepada segala perkataan dan ucapan Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis atau sunnah fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan kepada perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis atau sunnah takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan Rasulullah SAW atas perbuatan para sahabatnya. Poin berikutnya tentang pengertian ijtihad dan kedudukan ijtihad. Yang pertama, pengertian ijtihad adalah ijtihad bermakna mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, kedudukan ijtihad. Ijtihad menempati kedudukan dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis.
Poin berikutnya yaitu fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad menetapkan hukum sesuatu yang tidak termuat dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian syarat-syarat menjadi mujtahid atau ahli ijtihad. Yang pertama, memahami Al-Quran dan asbabun nuzulnya atau sebab turunnya. Yang kedua, memahami hadis dan asbabul wurudnya atau sebab kemunculannya. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Yang keempat, mengetahui tempat-tempat ijma'. Yang kelima, mengetahui usul fiqh. Yang keenam, mengetahui maksud syariat. Yang ketujuh, memahami masyarakat dan adat istiadat tempat dia akan mengeluarkan ijtihad. Dan yang terakhir adalah bersifat adil dan wara'. Poin berikutnya tentang bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah kebulatan pendapat semua mujtahid pada suatu masa atas suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Bentuk ijtihad yang kedua yaitu qiyas. Qiyas menetapkan hukum atas sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan melihat kesamaan antara keduanya. Bentuk ijtihad yang ketiga yaitu istihab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Bentuk ijtihad yang keempat yaitu maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan dan kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara untuk mengerjakan atau meninggalkannya, dan bila dikerjakan akan membawa kemanfaatan terhindar dari keburukan. Dan bentuk ijtihad yang terakhir adalah uruf, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik kata-kata ataupun perbuatan. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, untuk materi sumber hukum Islam tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad untuk hari ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan, anak-anak ibu semuanya, dapat dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.